Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wirayuda dari kelas S1 PJJ Informatika dengan NIM 2504010101280. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada tugas aljabar linear. Kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Pada soal yang pertama, saya diminta untuk menentukan hasil dari transformasi elementer. Transformasi elementer sendiri merupakan cara mengubah kolom atau baris pada matriks agar lebih mudah dihitung. Misalkan ketika kita ingin mencari ranknya, atau inverse-nya, atau menyelesaikan SPL-nya. Nah, sebelum kita masuk nih ke soal, kita harus tahu dulu konotasi dari K dan B. Nah, K ini merupakan notasi dari kolom. Kolom itu yang menurun ya. Nah, kalau B itu notasi dari baris. Nah, kalau baris itu yang menyamping. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama itu ada K 23. Terus di sini ada di dalam kurung -4. Apa tuh artinya? Nah, artinya kolom kedua dijumlahkan dengan kolom ketiga lalu dikalikan dengan -4 pada matriks A. Ini matriksnya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita tandain dulu nih mana kolom 3, mana kolom 2 dan mana kolom 3 ya. Ini adalah kolom 2. Dan ini adalah kolom 3. Kemudian, angka pada kolom 2 ditambahkan dengan angka pada kolom 3 ini. i- Yang angka ditambah ini asalnya dari kolom 3 ya. Kemudian kita kalikan dengan -4. Untuk kolom-kolom yang tidak dioperasikan akan kita langsung masukkan saja. Kayak misalkan nih yang kolom 1 kita nggak melakukan operasi apapun kan. Jadi kita langsung tulis lagi. Ini ada yang salah. Langsung kita tulis lagi di sini. Hmm, bentar ya. Ini. Oke. Kemudian ini. Sip. Nah, -2 ditambahkan dengan -5 dikali -4 adalah min hasilnya 19. Kenapa bisa begitu? Karena -5 dikali dengan -4 hasilnya 20. 20 ditambah dengan -2 hasilnya adalah 18. Oke, ini -4 dikali dengan -2 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Kemudian ini, -4 dikali dengan 1 hasilnya -4 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 2. 2 ditambah -4 hasilnya -2. Kemudian eh, -4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8. Kemudian -8. Kemudian -8 ditambahkan dengan 4 hasilnya -4. Kita cek dulu ya. Minus eh, 4 ditambah 2 dikali -4 hasilnya -4. Betul ya? Jadi ini hasilnya. Kita tandain. Nah, angka-angka pada kolom 2 ini hasil dari penjumlahan yang dilakukan antara kolom 2 dengan kolom 3 lalu dikalikan dengan 4 ya. Ingat, -4-nya itu berasal dari soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya notasinya B nih. Berarti yang dioperasikan itu baris ya, bukan kolom. Nah, di soal baris ke-1
dijumlahkan dengan baris kedua, kemudian dikalikan dengan -2. Oke, kita langsung kerjakan aja ya. Nah, di baris ke satu itu ada satu, ditambahkan dengan 3, dikalikan dengan -2, kemudian ada -2, ditambahkan dengan satu, dikalikan dengan -2. Kemudian ada -5, ditambahkan dengan -2, eh, kemudian dikalikan dengan -2. Lalu ada 3, ditambah dengan satu. Satunya angka dari kolom 2 ya, jangan lupa. Kemudian dikalikan dengan -2. Oke, 3 dikali -2 hasilnya -6. Kemudian ditambahkan satu hasilnya -5. Nah, -2 dikali dengan satu hasilnya -2. -2 ditambah -2 hasilnya -4. Kemudian -4 dikali dengan -2, maaf, -2 dikali dengan -2 hasilnya 4. 4 -5 ditambah 4 hasilnya 1. -1. Kita cek dulu ya. -5 ditambah -2 dikali dengan -2. Hasilnya -1. Benar ya? Nah, kemudian yang ini. Hmm, salah benar. Ini. Nah, ini ya, salah. Benar ya, -1. Kemudian yang ini, -2 dikali dengan satu, -2 hasilnya. 3 ditambah dengan -2 hasilnya 1. Untuk baris-baris yang kita nggak lakukan apapun, kita langsung masukin aja ya. Oke, jadi ini hasilnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal berikutnya. Nah, yang soal ini bagaimana nih? Kok panjang ya? Nah, untuk soal yang ini, kita juga tetap jangan lupa ya. Yang ini tuh B berarti baris ya. Baris yang menyamping ya, bukan yang ke bawah. Berarti ini baris ke satu dikalikan, nih yang ini, dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan baris kedua dikalikan dengan -3. Oke, kita tandain dulu nih. Baris satu yang mana ya? Oke, kita ganti warna. Ini baris satu. Terus baris duanya yang mana? Oke, ini baris dua ya. Nah, oke. Kita langsung nih. Satu dikali dengan 4. 4 dari mana? Jangan lupa baris satu dikali 4. Ini ya, empatnya dari soal ya. Ini. Satu dikalikan dengan 4. Satu dari mana? Dari baris ke satu. Nih, baris ke satu kolom satu. Nah, ini. Ditambah dengan 3 dikali -3. Tiganya dari kolom 2, dari baris 2, maaf, dari baris 2, kemudian dikalikan dengan -3. -3-nya dari soal ya. Jadi, satu dikalikan dengan 4, kemudian ditambah 3 dikali -3. Kita lanjut, eh yang ini, nih, 2 dikali dengan 4 ditambah dengan satu, dikali dengan -3. Kemudian -5 nih, yang ini, dikalikan dengan 4 dari soal ditambah dengan -2 dari baris kedua kolom ketiga dikalikan dengan -3 dari soal juga. Kemudian yang terakhir yaitu 3 dikalikan dengan 4 dari soal ditambah satu, satunya dari yang ini ya. Kemudian dikalikan dengan -3. Hasilnya 1 dikali 4, 4 ditambah 3 dikali 3, -9. Ini -9, -3 ya. Jadinya 5 ditambah dengan -9. 4 ditambah dengan -9. Hasilnya -5. Ini ya hasilnya
5. Kemudian minus 4, minus 2 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 1 dikali minus 3 yaitu 4 kali, minus 2 kali 4 kan minus 8. Oke. Nah, yang ini 1 dikali minus 3 kan hasilnya minus 3. Ditambah deh. Minus 8 ditambah dengan minus 3 hasilnya minus 11. Nah, yang ini 5, minus 5 dikali dengan 4 hasilnya minus 20. Ditambah dengan ini ya, minus 2 dikali dengan minus 3 hasilnya 6. 20 ditambah 6 hasilnya 14. Ini ya 14 ya. Nih, ini 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian ditambah dengan ini minus 3 dikali 1 hasilnya minus 3. Oke, berarti nih eh 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kemudian kita langsung masuk ke soal berikutnya. Nah, ini adalah menentukan rank. Gimana sih? Kita harus tahu dulu nih, rank itu apa? Rank pada matriks itu apa? Rank pada matriks adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang bersifat bebas linear. Atau jumlah nih, jumlah dari kolom dan baris sini yang nilainya enggak nol, ada berapa gitu ya. Oke. Untuk mengerjakan matriks, kita harus paham dulu nih, ada yang namanya matriks identitas. Nah, yang pivot ini adalah matriks identitas ya. Pivot di sini sebagai acuan. Jadi, eh, bagian mana aja yang harus kita nolkan gitu. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama, kita mau mengenolkan yang ini ya, yang ini dan ini. Kenapa? Karena pivotnya tadi yang ini, karena kita mau membentuk pola ini gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di sini harus kita nolkan. Nah, gimana caranya? Caranya kita mulai dari yang R2 dulu ya. R2 itu ini. Ini R2, ini R3, ini R1. Oke. Caranya adalah R2 ditambahkan dengan R1 dikali X. X ini menyesuaikan nilainya, disesuaikan nanti nilainya berapa yang bisa menghasilkan nol ya. Oke, kita masukkan ke soal. Di soal R2 itu minus 4. Nah, kita tambahkan dengan R1. R1 yang ini ya. Nah, berarti minus 4 ditambah 1. Terus dikali berapa ya yang hasilnya bisa nol. Makanya di sini saya taruh 4. Nah, kalau kita mau menghilangkan nilai yang ada di sini, maka satu baris ini harus ikut dioperasikan. Gitu. Makanya di sini semuanya minus 4 ditambah dengan 1. Minus 4 dari mana? Dari R2. Satunya dari mana? Satunya dari R1. Empatnya dari mana? Empatnya angka yang kita masukkan untuk menghilangkan angka di sini. Kalau yang di sini dikalikan dengan 4, berarti yang ini juga harus, yang ini juga harus. Gitu. Makanya di sini minus 4 ditambah dengan 1 dikali dengan 4. Yang ininya juga nih, yang di sini.
minus 3 ditambah dengan kolom ditambah dengan R1 yang ada di kolom 2 yaitu nilainya 2 dikali 4 terus 5 ditambah minus 3 dikali 4. Hasilnya 0, 5, minus 7. Nol dari mana? Ini ya, ini hasil operasi ini. Oke, sekarang kita udah ketemu nih. R2-nya berapa? Ini R2. Sekarang kita cari R3-nya. Oke, kita ganti warna ya, biar lebih mudah. Nah, ini R3. Kita mau menghilangkan si ini nih, si minus 3. Rumusnya adalah R3 ditambah dengan R1 dikali X. X-nya yang tadi ya, X-nya angka berapapun bisa kita masukkan. Asalkan hasilnya 0. Hasil dari jumlah R1, R3 ditambah R1 dikali angka sekiannya itu hasilnya harus 0 ya. Tuh. Jangan lupa, kalau kita mau menghilangkan yang ini R3 yang ada di paling bawah ini, kita harus mengoperasikan satu baris keseluruhannya ya. Oke, R3 ditambah R1, R3-nya minus 3 ditambah satu dari ini ya, R1 dikali dengan 3. Kenapa dikali dengan 3? Karena nanti hasilnya adalah 0 dan itu yang kita cari. Oke. Nah, karena yang di pojok sini dikali 3, berarti semuanya harus dikali 3 juga ya, gitu. Oke, jadi minus 3 ditambah 1 dikali 3 hasilnya 0. Ini ya hasilnya. Nah, yang ini minus 1 ditambah 2. 2 dari mana? 2 dari R1. Jangan lupa ya, dikali dengan 3. 3 dari mana? Dari X yang ini. X yang kita masukkan tadi. Minus 1 ditambah 2 dikali 3, 6. Berarti minus 1 ditambah 6 hasilnya 5. Kemudian minus 2. Minus 2 dari mana? Yang ini ya, R3 yang terakhir ditambah dengan minus 3. Minus 3 dari mana? Dari R1. Jangan lupa ya. Kemudian dikali 3. 3 dari mana? Dari X yang tadi kita masukkan. Jadinya minus 2 ditambah dengan minus 3 dikali 3 yaitu minus 2 ditambah dengan minus 9. Hasilnya minus 11. Oke. Kita udah ketemu nih pola yang ini dua. Pola yang ini dua. Sebentar ganti dulu warnanya. Oke. Eh, kita udah nemu nih pola ini dua. Tapi masih kurang. Kurang apa? Iya, yang ini. Kita masih harus nyari yang ini. Bukan nyari. Kita harus mengenolkan angka yang ada di sini, yaitu kalau di matriks A, angka ini, minus 1, harus kita nolkan juga. Kenapa sih? Kenapa harus dinolkan? Ingat, karena ada pivot ini. Pivot ini sebagai acuan, kita harus buat pola yang sama seperti matriks identitas yang dijadikan pivot. Oke. Saya tulis di sini R3 aksen ya. Aksen di sini bukan tanda inverse, tapi supaya lebih mudah aja karena kita mau nyari R3 yang kedua ya. Oke. Caranya gimana? Kita langsung aja ke R3 dikurangi dengan R2. Kenapa bisa langsung R3 dikurangi R2? Karena kebetulan yang ini ya, ini kan posisinya yang ini ya. Nih, posisinya yang ini. Karena kebetulan 5 dan 5 jika dikurangkan hasilnya langsung 0 gitu. Makanya kita pakai rumus R3 dikurangi dengan R2. R3-nya, R2-nya kita pakai R2 yang baru ya, yang ini. Nih, yang tadi udah kita jalanin. Jadi, R3-nya juga, R3-nya juga kita pakai R3 yang baru ya. Nih, yang tadi udah kita jalanin. Jadinya, 0 dikurang 0, yang ini dengan yang ini. Terus 5 dikurang 5.
Kemudian minus 7 dikurangi minus 11. Hasilnya 0, 0, minus 4. Kita masukkan ke dalam matriksnya nih, biar rapih. 1, 2, minus 3. Dari mana? Dari R1 ya, karena dia enggak melakukan operasi apapun. Jadi langsung kita masukin. Terus ini, di R2-nya hasilnya 0, 5, minus 7. Dari mana? Dari ini, dari hasil yang kita cari tadi. Kemudian yang ini, 0, 0, minus 4. Dari mana? Dari hasil ini. Jadi ranknya berapa nih? Matriksnya udah ketahuan semua. Ranknya berapa? Ranknya adalah 3. Kenapa 3? Karena ketiga baris ini tidak ada yang nilainya 0 semua. Maksud nilai 0 semua tuh gimana sih? Kan kalau kita lihat dari pivotnya ya, itu polanya begini. 0, 0, 0. Nah, oke, maaf tadi sempat terputus ya. Kita ulangin lagi. Kenapa di sini ranknya bisa jadi 3? Nah, rank itu kita mau menghitung jumlah baris dan kolom yang nilainya tidak full 0. Tapi mengikuti pola ini nih, pola si pivot ini. Tidak full 0 tuh maksudnya gimana? Sebentar ya, kita tulis gini. Kan matriks itu, contohnya matriks yang ini. 1, 2, minus 3, misalkan 0, 5, minus 7, terus 0, 0, minus 4. Ini nilainya nggak nol kan? Nggak nol semua gitu. Nah, kalau misalkan nilainya begini, sebentar, misal begini, kita pakai warna yang agak gelap biar jelas. Misalkan ini angka 1, X ini 0 ya, 0, 0. Kemudian di baris yang ininya 0, 1, 0. Kemudian 0, 0, 0. Nah, ini berarti ranknya adalah 2. Kenapa? Karena hanya ada 2 yang nilainya tidak sepenuhnya 0. Gitu ya. Jadi, kenapa di matriks kita yang kali ini ranknya adalah 3? Karena setelah kita operasikan, tidak ada baris dan kolom yang nilainya sepenuhnya 0. Atau dari ketiga baris dan kolom ini semuanya berisi, ada isinya gitu. Makanya nilainya ranknya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, yang ini sama. Ini kayaknya perlu ditulis lagi ya. Pivotnya perlu ditulis kayak ya. Terus aja deh. Sini sebagai acuan ya. Betul. Buatnya sebagai acuan aja. Nah, kita mau ngerjain nih yang ini. Caranya sama ya. Pertama, kita cari dulu. Sebentar, kita tandain dulu. Kita mau cari R2-nya dulu. Ini R2. Tandain ya. R2. Ini R3. Ini R1. Kita mau cari R2-nya dulu. R2 gimana rumusnya? Tadi R2, hmm, rumusnya yaitu R2 ditambah R1 dikali X. Nah, R2-nya berapa? -3. R1-nya berapa?
2. Terus harus dikali berapa? Buat ngilangin nolnya. Buat ngilangin nolnya. Buat menjadikan nilai ini 0. 3/2 ya. Oke. Kemudian minus 2. Minus 2 dari mana? Dari sini. Ini yang kedua. Ditambah dengan 1. 1 dari mana? Dari sini. Dari R1 yang kedua. Dikali 3/2. Kenapa 3/2? Karena yang di sininya juga dikalikannya dengan 3/2 untuk menghilangkan ini, untuk mengenolkan nilai ini. Makanya yang di sininya juga jadi 3/2. Oke, kita lanjut. 6 ditambah dengan minus 4 dikali 3/2. Hasilnya, hasilnya adalah 0 minus 0,5. Kemudian eh ini 0. Oke, kita udah dapet ya R2-nya. Ini R2-nya ya. Oke. Kemudian kita lanjut cari R3-nya. R3. R3 rumusnya apa? R3 ditambah dengan R2 dikali X. X-nya menyesuaikan ya. Yang penting nanti nilainya 0. Nih, nilai ke ini. Ya, 0. Oke. R3-nya minus 1. Ditambah R1-nya 2. Berapa nih? Biar hasilnya 0. 1/2 ya. Dikali 1/2. Oke. Terus R3 keduanya berapa? Minus 1. Ditambah dengan 1 dikali 1/2. Kemudian ada 2 ditambah 1 dikali 1/2 juga. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 minus 0,5 dan 0. Masih ada yang kurang. Kenapa? Kita harus cari R3 yang kedua. Oke, nih kita keluar lagi. Kemudian R3. Saya kasih tanda gini bukan bukan inverse ya, tapi R3 yang di posisi kedua. Nah, caranya gimana? R3 dikurangi R2. R3, R2, R2-nya pakai mana? R2-nya pakai yang ini. Yang udah kita cari tadi. Berarti 0 dikurangi R3-nya yang mana? Yang ini. Yang tadi juga udah kita cari. Berarti 0 dikurangi 0. Kemudian minus 0,5 dikurangi minus 0,5. Kemudian yang ini 0 dikurangi 0. Hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah 0, 0, 0. Nah, kalau kayak gini, rank matriksnya jadinya berapa? Lihat sini ya. Jawabannya, oke. Ini nggak usah kita tulis lagi. Yang ini kan kita tadi nggak apa-apain ya, jadi nggak usah kita ubah. Tapi kita masukin yang ini. R2-nya berapa tadi? 0, minus 0,5, kemudian 0. Yang bawahnya hasilnya 0, 0, 0. Nah, kalau kayak gini, ranknya berapa tuh? Ranknya 2. Kenapa ranknya 2?
Karena yang ada isinya, yang tidak sepenuhnya nol, hanya ada dua baris. Makanya ranknya adalah dua. Ranknya adalah dua. Oke, karena kita masuk ke soal yang terakhir. Kurang lebih cara pengerjaannya sama. Oke, kita mulai ya. Oke, salah. Kita mulai ya. Saya tulis lagi di sini, eh, sorry, di sini pivotnya saya tulis lagi ya untuk memudahkan aja. Gitu. Kita cari apa? Cari R2 dulu. Kita cari R2. Nah, kita cari R2 ya. R2 rumusnya R2 ditambah R1 dikali X. X-nya menyesuaikan. R2-nya berapa? -3 ditambah dengan -2. Kali berapa? Kali 3 per -2. Biar hasilnya apa? Betul, biar hasilnya 0. Kemudian yang keduanya -5 ditambah 1 dikali dengan 3 per -2. Oke, lanjut. Yang ketiganya adalah 7 ditambah dengan -5 dikali 3 per -2. Ini ya guys, teman-teman. X ini kita hasil dari coba-coba. Karena angka berapapun bisa kita masukkan. Yang terpenting hasilnya 0. Hasil dari si ini ya. Pola ini bukan 0 semuanya. Tapi kita utamakan pola ini. Si pola yang ini. 0, 0, 0. Itu yang harus dinolkan. Itu yang nilainya harus 0. Gitu ya. Oke. Sekarang hasilnya berapa? Jadi di sini 0. Terus -6,5 ya. Ini hasil jumlah ini. Ini. Yang ini. Kemudian 14,5. Ini R2-nya. Sekarang kita cari R3-nya. Seperti sebelumnya, R3 rumusnya R3 ditambah R1 dikali X. X apa? X menyesuaikan, jangan lupa. Berarti -5 ditambah dengan -2 dikali berapa? Ayo biar nilainya 0. Ya, dikali 5 per -2. Terus berarti -4 ditambah 1 dikali 5 per -2. Kemudian berarti 2 ditambah -5 dikali 5 per -2. Oke, hasilnya. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya 0. Ini ya. Ini nggak perlu dijabarin lagi ya, tapi udah tahu kan ya ini. Kita jumlahkan nanti hasilnya. Itu jawabannya. 0. Terus ini -6,5 hasilnya. Kemudian yang ini hasilnya 14,5. Terus kita mau cari R3 yang kedua. Ingat, ini bukan inverse, tapi supaya lebih mudah aja kita nyari. Makanya dinotasikan seperti ini. Kita mau cari 0 yang kedua nih. Dari R3. Rumusnya apa? R3. R3 yang baru ya. Dikurangi dengan R2. Hasilnya berapa? 0 dikurang 0. Terus -6,5 dikurangi -6. Kasih kurang biar gampang. -6,5. Terus 14,5 dikurangi 14,5. Hasilnya 0, 0, 0.
Kita tulis ranknya. Jadi ranknya berapa nih? Aduh ini. Nah, kita tulis jawabannya sini aja ya. Bentar. Kita sekarang udah ketemu hasil matriksnya. Sekarang kita tulis jawabannya. Jawabannya, kok ditarik? Bentar. Ih, jawabannya adalah ini karena yang satu tadi itu kita nggak apa-apain ya, jadi kita nggak perlu tulis lagi. Tapi yang ini diubah dari hasil tadi kita nyari. R2-nya berapa? 0. 6,5. Terus 14,5. Yang ininya 0, 0, 0. Jadi berapa nih ranknya? Ranknya 2. Kenapa? Karena ini dengan ini aja yang hasilnya tidak sepenuhnya 0. Jadi ranknya 2. Oke, seperti itu. Semoga bisa mudah dimengerti. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.